harus kalian dapatkan, yang berbunyi, ilmu itu tidak akan didapatkan oleh kalian kecuali dengan yang 6 perkara. Yang pertama harus punya kecerdasan. Yang kedua harus punya kemauan. Yang ketiga harus punya kesabaran. Yang keempat bekal ilmu, bekal harta. Tak lupa bekal sehat jiwa dan raga. Semuanya bermanfaat bagi kita. Yang kelima nasihat dari Pak Guru. Tidak lupa nasihat dari semua guru. Yang keenam jangan lupa wahai kawan, belajar itu waktunya harus panjang. Nah, dari syair tersebut mengatakan bahwa jika kalian ingin ilmu, kalian harus mempunyai 6 perkara. Yang pertama, kecerdasan. Allah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan akal, dengan kecerdasan. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanya manusia yang malas belajar. Yang kedua, jika kita ingin ilmu, kita harus mempunyai kemauan. Tidak ada ilmu yang dilandasi dengan kemauan. Maksudnya, jika kita ingin ilmu, kalau kita tidak ada kemauan, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai kesabaran. Dalam mencari ilmu, kita harus mempunyai kesabaran yang sangat banyak. Karena mencari ilmu itu tidak hanya dengan setahun, 2 tahun, tidak. Mencari ilmu itu waktunya tak terhingga. Jadi kita harus bersabar. Jika kita tidak bersabar, kayak sekolah terus, apa sih pusing, capek, itu tidak termasuk dengan 6 perkara mencari ilmu. Nah, yang keempat, bekal harta, sehat jiwa dan raga. Jika kita ingin ilmu, pastinya kita harus mempunyai buku, pulpen. Nah, itu menjadi bekal harta. Nah, di akhirat kita, buku, catatan, tulisan. Dan yang kelima, nasihat dari guru, dari semua guru. Jika kita ingin mencari ilmu, kita harus mendengarkan nasihat yang Bapak Ibu guru berikan kepada kita. Dan yang terakhir, ilmu itu waktunya panjang. Mencari ilmu itu tidak terhingga. Jadi kalian sampai tua pun kalian masih bisa mencari ilmu. Nah, itu yang dimaksud dengan syair dari kitab Ta'limu Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, teman-teman sekalian, di samping kalian ingin mencari ilmu, kalian juga harus sholat. Sholat itu tiang agama, fondasi kita. Sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita kerjakan. Jangan kalian tunda-tunda sholat. Nah, seperti ini. Wahai manusia, makhluk banyak dosa, mengejar dunia sampai lupa sholat. Uang dan harta jadi paling utamanya, pencipta terlupa, sibuk dengan dunia. Marilah kawan, oh mari teman, ubahlah semua jadi kebaikan. Marilah sadar, cepat-cepatlah cepat, sebelum semua menjadi terlambat. Nah, kalian semua pada manusia itu harus sadar, jika sholat itu penting, sholat itu wajib, kewajiban kita sebagai manusia. Jadi kalian tidak boleh menunda-nunda sholat, apalagi mengabaikan sholat, itu dosa besar. Sholat diperintahkan, diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Allah. Seperti ini. Ceritanya itu, sholat itu diturunkan di bulan Rajab, perintah dari Allah. Di suatu malam, di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari
semalam 17 rakaat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan lupa sholat. Tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab pada tanggal 27 untuk menerima wahyu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. Nah, kembali lagi kepada ilmu. Jika kita ingin mencari ilmu, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah beri. Jangan kita cuma fokus nyari ilmu, tapi perintah dari Allah kita abaikan. Tidak. Jadi kita harus tetap sholat gitu. Mencari ilmu juga harus dengan sholat, doa, ikhtiar, tawakal. Biar ilmu yang kita cari itu konsisten, berkah, barokah. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nih, Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, hendaklah ia mencari dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat, hendaklah ia mencari dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia mencari dengan ilmu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, mengatakan bahwa jika kita ingin kebaikan di akhirat dan di dunia, kita harus mencarinya dengan ilmu. Nah, Masya Allah banget, ilmu itu sangat mahal. Ilmu bisa membeli dunia, membeli akhirat. Jadi, untuk para pelajar, jangankah kalian lupa untuk mencari ilmu. Belajar, terus belajar. Kalian jangan bilang, kalian kalau ingin merebut ranking di kelas bisa. Jangan, dia mah pinter, aku mah nggak bisa ranking 1. Tidak. Kalian bisa menjadi juara 1 jika kalian ingin belajar, konsisten, terus-menerus. Kalian jangan mikir, aku mah bodoh. Nggak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Ada juga manusia yang malas belajar. Udah tahu kalian nggak bisa, tapi kalian tidak mau belajar. Itu rugi. Masa kalian masih muda. Kalian adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Jika bangsa penerus Indonesia yang malas belajar, bakal jadi apa Indonesia? Oleh karena itu, sebuah negara maju juga karena penerusnya pada pintar. Itu negara maju. Nah. Oh ya, jika di malam Jumat kalian itu biasakan dengan membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Karena apa? Karena surat Al-Kahfi itu bisa menghindarkan kita dari dajjal dan fitnah. Masya Allah banget. Kelebihan dan keuntungan membaca surat Al-Kahfi itu banyak banget. Juga bisa mempercerdaskan otak kita biar lancar, biar kita sadar. Kalian juga tetap membaca Al-Quran biar hati kalian murni. Saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu, Ustaz, ini penutup ya, baca surat Al-Kahfi. Untuk semuanya. Diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim
kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul Azim. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah koreksi nggak, Bapak? Udah, nggak ada yang dikoreksi. Ya, terima kasih, Bapak. Dinilai ya, Bapak. Berarti saya nggak usah di buku. Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.